siang. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara pembahasan materi untuk budaya positif di sekolah. Puji dan syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu sekalian, banyak hal yang kami dapatkan selama pelajaran di kelas, tetapi juga di luar kelas. Unsur-unsur tersebut itu harus bekerja sama untuk terlaksananya proses pendidikan. Dalam konsep Kiai Hajar Dewantoro itu membuat perumpamaan yang sangat bagus sekali, bahwa pendidikan itu ibarat sebagai proses bercocok tanam, begitu ya. Jadi anak itu adalah bibit yang harus kita tumbuh kembangkan. Sedangkan kita adalah petani. Petani berkewajiban bertanggung jawab untuk menumbuhkan bibit tersebut. Dalam menumbuhkan bibit tersebut, petani harus menyediakan media, lingkungan yang menunjang pada tumbuh kembang dari bibit tersebut. Nah, kita ini akan belajar tentang bagaimana kita membentuk lingkungan yang menunjang pada proses pendidikan ini. Dan lingkungan ini kita bagi ada dua, dari lingkungan fisik dan non fisik atau psikis. Yang kita bahas hari ini adalah lingkungan non fisik atau psikis. Sebelum kita mulai pembahasan tentang budaya positif, ada paradigma berpikir terbaru yang perlu kita cermati karena ini akan membuat pola pikir kita berbeda, gitu ya. Sebelumnya kita selama ini terjebak dengan ilusi-ilusi yang kita percaya sebagai sebuah kebenaran. Ilusi pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Sesungguhnya Bapak dan Ibu, kita tidak bisa mengontrol anak. Jadi anak saat itu bisa kita kontrol karena mereka memberi izin kita untuk mengontrol. Begitu mereka tidak memberi izin kita untuk mengontrol, maka tidak ada kontrol tersebut, gitu ya. Kemudian kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Menurut kita positif, menurut kita bermanfaat, itu dalam anak-anak belum tentu seperti itu. Sehingga nanti penerimaan anak juga tidak diharapkan yang harusnya diharapkan berlangsung lama, itu terkadang tidak berlangsung lama, gitu ya. Tergantung mereka mau menerima atau tidak, gitu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat anak merasa bersalah dan menguatkan karakter. Seringkali kita menggunakan kritik untuk membangun dalam bahasa kita. Padahal ternyata dalam banyak kasus, kritik itu justru malah menguatkan karakter. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ketika kita menggunakan hak prerogatif kita sebagai orang dewasa, kita lupa bahwa anak juga individu yang dia punya pasangan, punya keinginannya sendiri. Dan Bapak Ibu, ketika kita memaksa kepada mereka, mungkin saat itu mereka mengikuti. Tetapi pada waktu tertentu, itu akan berhenti mereka. Nah, yang akan kita bangun pada kesempatan ini adalah bagaimana supaya budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan baik itu tidak hanya menetap sebentar, tetapi abadan dalam bahasa Arabnya, abadi atau lama, bahkan kalau bisa seumur hidup kita. Oke, kemudian mari kita lihat ilusi tersebut hadir karena kita selama ini pada saat pemaksaan ada pada saat bujukan. Kita seringkali memakai pemaksaan kan, atau bujuk. Kita memakai reward and punishment, tetapi ternyata pada kenyataannya mau reward maupun punishment itu hanya menimbulkan motivasi dari luar, sehingga akhirnya pun efek yang jangka pendek. Yang harus ditunjukkan adalah bukan pemaksaan seperti itu, tetapi kolaborasi dari berbagai perbedaan, kolaborasi dari berbagai kebutuhan, kolaborasi dari berbagai anak-anak yang berbeda, sehingga menghasilkan konsensus yang baik, gitu ya, menghasilkan banyak alternatif pilihan. Oke, berikutnya, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah kebiasaan baik yang dibiasakan di sekolah. Kita sudah lakukan itu Bapak Ibu. Dan biasanya untuk tegaknya budaya positif, kita tegakkan yang namanya disiplin kan. Nah, disiplin anak-anak ini harus pakai baju rapi, harus datang tepat waktu, itu disiplin dalam ekonomi kita. Kemudian lihat, disiplin sering dihubungkan dengan tata tertib. Pikiran kita kalau disitu itu peraturan, tata tertib, gitu ya. Kemudian teratur, patuh. Bahkan efeknya lebih sering kita hubungkan dengan hukuman. Padahal sebenarnya hukuman itu adalah alternatif paling akhir ketika semua alternatif yang lain tidak. Berikutnya, ketika seseorang tunduk pada sebuah aturan, Bapak Ibu, itu dia didorong oleh 3 motivasi. Motivasi pertama biasanya itu menghindari ketidaknyamanan atau
hukuman. Yang kedua adalah mengharap imbalan atau ujian. Dan yang ketiga menjadi manusia bertanggung jawab pada diri sendiri. Yang kita harapkan itu adalah motivasi nomor 3. Tapi yang dominan pada anak kita adalah motivasi nomor 1, menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman begitu. Untungnya itu ketika mereka mengharap reward, sudah lumayan lah kalau sudah mengharap reward gitu ya. Nah yang kita ingin gerakan sekarang adalah bukan 2 itu, tetapi nomor 3, menjadi manusia yang bertanggung jawab pada diri, menghargai diri, bukan pada motivasi atas hukuman, atas reward, tetapi memang tumbuh dari kesadaran diri mereka sendiri. Berikutnya mana itu? Apakah disiplin positif itu? Sebab tadi kan sebuah lingkungan pendidikan harus mendorong terciptanya pendidikan yang berjalan dengan baik. Lingkungan ada yang non fisik, yaitu lingkungan budaya, termasuk budaya. Budaya bisa tegak ketika ada disiplin. Disiplin yang bagus yang bagaimana? Disiplin yang positif. Seperti apa disiplin positif itu? Disiplin positif adalah ketaatan pada aturan dengan motivasi yang lahir dari diri sendiri, kesadaran diri. Kemudian kenapa bisa lahir kesadaran diri sendiri seperti itu? Lahir karena pemahaman terhadap berbagai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal itu? Kebajikan universal adalah kebajikan yang kita anut bersama, terlepas dari perbedaan ras, budaya, suku, agama. Misalnya toleransi, kan kita semua punya ya, mau agama manapun sama. Kasih sayang itu kebajikan universal. Nah, kalau anak memahami tentang kebajikan universal tersebut dan mereka menyadarinya, maka ini yang akan kita jadikan modal untuk menegakkan disiplin positif. Berikutnya Bapak dan Ibu, contoh nilai kebajikan itu apa? Ini ada kebersihan, kebersihan, peduli, komitmen, ini kan umum kan ya?
yakin makanya jadi keyakinan pasti. Kemudian misalnya kerjakan PR, belajar sungguh-sungguh, apa nilainya 1 kata saja, jawabnya 1 misalnya. Disiplin atau misalnya sungguh-sungguh, tuh sudah masuk ya. Jadi katanya tuh dia abstrak, tidak detail seperti peraturan. Kemudian berikutnya pernyataan yang universal, umum, berlaku untuk semua. Pernyataan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya tidak boleh memakai sandal. Katanya tidak, kata itu diganti menjadi kata positif. Harus memakai sepatu. Tidak boleh baju dikeluarkan menjadi kata positif. Memakai baju yang rapi masuk ke dalam. Jadi diganti kata-katanya karena memang kita membangun suasana yang positif. Jadi semua yang negatif itu kita harus hilangkan. Berikutnya Bapak dan Ibu, semua warga hendaknya ikut, semua harus terlibat. Nanti saya sampaikan seperti apa prosedurnya. Semua harus ikut merumus, jadi mereka biasanya rumus bersama. Jadi ketika mereka melanggar, saya cuma mengatakan satu kata, halo, yang kelas nomor 2 apa ya? Oh ya Bu, dia mati. Mereka buat dulu ya. Berikutnya, bersedia meninjau kembali. Jadi saya berkali-kali meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah terbentuk karena keadaan yang berkembang. Kemudian Bapak Ibu, dalam prosesnya nanti dan sekarang dan kemudian masa lalu kita melihat anak banyak melakukan pelanggaran. Nah, apakah pelanggaran itu sesuatu yang terlepas dari keadaan di sekitarnya atau latar belakang? Ternyata tidak. Setiap pelanggaran itu biasanya dilatar belakangi oleh kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan kebutuhan dasar manusia itu ada 5 untuk bertahan hidup. Dari rasa lapar, rasa takut. Contohnya ada anak yang dia minta-minta terus kalau lain makanan. Ditanya, kamu kenapa seperti itu? Oh, saya belum makan. Berarti kebutuhan bertahan hidup dia jadi masalah. Harus terpenuhi. Kemudian misalnya kebutuhan diterima, dicintai, ada anak yang terus saja ingin diperhatikan. Ditanya, kenapa kamu bisa seperti itu? Kenapa kelakuan kamu seperti ini? Nah, ditanya-tanya ternyata dia kurang mendapat perhatian. Tuh, maka bagaimana desain pembelajaran di kelas supaya anak tersebut mendapat perhatian? Kemudian berikutnya, kebutuhan untuk bersenang-senang. Ada anak yang jikat-jikat terus, nyanyi-nyanyi terus gitu ya. Oh, dia berarti punya kesenangan. Maka buatlah media pembelajaran, metode pembelajaran yang bervariasi. Masukkan games di situ. Masukkan berbagai permainan sehingga kebutuhan untuk senang-senangnya tersalurkan Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, ada anak yang dia butuh kekuasaan, selalu dominan dia, ingin memimpin. Oh, berarti dia harus jadi ketua. Beri dia kesempatan. Silakan kamu pimpin dulu. Silakan kamu kumpulkan. Itu akan membuat dia bahagia. Tuh. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan akan kebebasan. Dia jalan terus ke sana kembali. Gak bisa belajar duduk gitu ya. Ternyata dia tidak suka duduk belajar begini, tidak suka dia. Dia butuh merdeka bebas. Mari kita move. Mari kita pindah kelas gitu. Mari kita adakan kegiatan yang lain asik gitu ya. Sehingga di sela-sela belajar silakan gitu. Sehingga kebutuhan ini bisa terpenuhi. Makanya berikutnya. Apa akibat anak kalau melanggar aturan? Biasanya kalau anak melanggar aturan itu, kita memberi dia hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Misalnya gini kan, kamu melanggar. Kalau Pak Firdaus kemarin mengadakan kuis ya. SKP dulu Pak. SKP dulu sebentar Ibu. Sebentar ya, saya tampilkan dulu kuisnya. Biasanya Bapak Ibu kita memberi anak hukuman, lebih hebat lagi konsekuensi, dan sebenarnya sekarang ada namanya restitusi. Contoh lihat, mencatat 100 kali dalam buku karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini harusnya dimainkan, tapi ternyata saya langsung ada saja kami. Oke, jadi Bapak dan Ibu, ketika dia terlambat ke sekolah lalu kita beri dia hukuman mencatat 100 kali, apakah itu berhubungan dengan kesalahan dia? Tidak kan? Dia terlambat ke sekolah, kenapa menjadi hukumannya menjadi mencatat 1000 kali begitu kan? Kemudian berikutnya next ya. Ya Bapak Ibu kita lihat berikutnya.
Warna kopinya. Oke, lihat jawabannya apakah? Nah, mencatat 100 kali dalam buku. Oke, lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Apa kita hukuman atau sanksi, Bapak Ibu? Sanksi. Hukuman kata Bapak dan Ibu ya. Oke, kita lihat. Ah, betul. Ya, berikutnya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Coretan di meja tulis. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oh, itu. Mantap. Hukuman itu. Kalau ada hubungannya dengan kesalahannya, jadi kalau dia menjorokkan kamar mandi, ini itu sudah konsekuensi. Tapi kalau kita lambat konsekuensi. Oke, mari kita bedakan. Apa bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan eksekusi? Hukuman bersifat tidak terencana. Kita mengadakan saat itu. Terpikir di kepala suka-suka kita kan? Tuh. Kemudian satu arah, murid tidak dilibatkan. Ya suka bapak dulu, jalan suka-suka bapak menghukum bagaimanapun gitu. Kemudian tidak, murid tidak dilibatkan, bersifat menyakiti. Menyakiti. Tuh. Kemudian menimbulkan kepatuhan jangka pendek, tidak ada hubungan dengan pelanggaran dan menimbulkan denda. Kemudian restitusi sudah terencana, anak sudah tahu. Kemudian ada hubungannya dengan jenis pelanggaran, memerlukan tapi dia harus dimonitor terus-menerus gitu. Kemudian ketaatan jangka pendek bersifat netral, tidak bersifat menjatuhkan. Lalu yang ketiga, yang terbaru ini namanya restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu yang kita lihat seperti apa. Nah, sekarang itu dari segi hukuman. Sekarang dari segi guru, kedudukan guru. Guru biasanya menduduki 5 posisi kontrol, tapi yang sering kita pakai itu biasanya 1 sampai 4. Yang 5 ini terus terang baru banget, jadi saya sedikit ini tadi ya. Dan yang akan kita kembangkan supaya budaya positif ini terbangun di sekolah adalah kita menduduki posisi kontrol yang kelima. Itu sasaran kita. Oke, mari kita lihat ciri-cirinya. Penghukum, 1 suka mengancam, awas ya. Kamu ini selalu awas ya. Ibu nanti hukum kamu. Nah, itu dia, itu penghukum. Apa efeknya kalau kita seperti itu? Murid cenderung mengulang. Kedua, murid mendendam. Ketiga, ketaatan hanya sesaat didasari keterpaksaan. Jadi ini posisi penghukum. Adakah kita melakukannya? Mari kita koreksi diri kita sendiri, termasuk saya sekalipun Bapak Ibu. Tidak masalah, kan kita mau Pasti ada. Ya, kan kita mau perbaiki diri, tidak masalah Bapak Ibu. Kita berproses. Kedua, pembuat merasa bersalah. Apa cirinya? Bersalah lembut, menyalahkan tapi lembut. Ayolah, nanti ibu disalahkan bapak kepala sekolah. Kasihan ibu. Kamu kok begitu? Nanti ibu gitu. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu, murid akan merasa bersalah, merasa gagal. Tuh, harus atau menjatuhkan. Kemudian murid akan menahan emosi rapat. Satu saat dia akan meledak. Kemudian lebih berbahaya dari penghukum sebab dia terpendam di dalam. Satu sisi dia ingin terlihat baik, satu sisi juga dia merasa konsep dirinya tidak gagal. Lalu berikutnya, murid memiliki konsep diri yang gagal. Oke, next. Teman, nah ini lumayan. Nah, kita seringkali memposisikan sebagai teman. Ini biasanya guru tidak akan menyakiti, namun berupaya mengontrol murid melalui bujukan. Misalnya ada yang kita sedang ajar, dia main-main. Andi, kamu kok main-main sih? Ya sudahlah, tidak apa-apa. Nanti bapak ajarin lagi kamu ya. Teman, memposisikan sederhana-sederhana. Apakah bagus seperti itu? Mungkin pada kondisi tertentu itu bagus, tapi Bapak Ibu itu ternyata punya 2 efek. Efek positifnya adalah murid akrab dengan guru. Ada beberapa anak kita yang seperti itu ada. Kelas 9 itu contohnya anak kita indahnya dekatkan dengan kita, enak ke kita. Tapi efek negatifnya murid tergantung pada satu guru, sebab guru lain belum tentu suka dengan cara dia. Dan ini menjadi tanda lingkungan yang kalau nanti berarti pada proses pembelajaran. Lalu berikutnya pemantau. Nah, kalau pemantau kontrol ya. Menurut Bapak, kamu dari Makassar kan? Tanggal sanu kamu nyamber.
data, jadi catat kesalahan apa yang mau dilihat. Nah, sama penerapan perhitungan berawal dari teori stimulus respon. Murid memahami konsekuensi yang dijalankan kalau telah melanggar salah satu aturan. Tetapi ini sudah agak lumayan bagus daripada buku. Tapi murid tergantung pada pengawasan kita. Begitu tidak diawasi dia lepas. Jadi efeknya itu membuat taat hanya ketika diawasi. Begitu dia tidak diawasi, dia bebas. Nah, yang sudah menjadi sasaran kita adalah posisi manajer. Ada suaranya terus masa tunggu tidak pasti dan dekat murid. Posisi di mana dulu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi bersama-sama kita. Posisi kita sebagai seseorang yang menyayangi. Ketika anak melakukan kesalahan ini jarang kita lakukan. Kemudian mempersilahkan murid. Jadi murid silakan bertanggung jawab dengan dorongan dari kita. Mempertanggungjawabkan perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di mana sumber kesalahannya, bagaimana cara mengatasinya, dia yang memutuskan. Kita mendukung dia. Kemudian penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi. Kita bekerja sama dengan murid. Kemudian bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Lalu yang terakhir, menguatkan watak antar murid sehingga murid bersemangat. Oke. Pada tahap awal sesungguhnya Bapak Ibu, itu pun saya pertanyakan dalam RS, ini mungkin tidak akan langsung terjadi seperti itu, ini akan butuh proses. Nah, bagaimanakah kalau kita tidak langsung anak sampai pada tahap restitusi atau kita dalam posisi tidak langsung jadi manajer? Lalu jawabannya adalah pada tahap awal mungkin kita tidak bisa sekaligus ke sana, tapi kita bertahap menjadi anak dari posisi sebagai teman misalnya pemantau, lalu nanti kita mengarahkan mereka ke arah posisi restitusi sebagai kita sebagai seorang manajer. Berikutnya, apa itu restitusi? Ini yang akan kita lakukan. Restitusi tadi dikatakan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini restitusi, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan bukan, tapi belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan si A dan si B yang bersengketa, itu fokus kita. Kemudian berikutnya bersifat tawaran, menawarkan. Dia memilih sendiri Bapak Ibu, ya. Nanti mungkin akan membuat kita, kok bisa seperti itu. Kemudian bukan paksaan, karena dia yang menentukan sendiri. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari kenapa dia melakukan itu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan bukan menjatuhkan. Lalu berikutnya mengembalikan murid pada kelompoknya. Di rangka-rangkanya bagaimana? Jadi yang kita kejar sekarang adalah posisi guru bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat kesalahan, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau. Yang final goal kita adalah sebagai manajer. Kemudian yang kita terapkan bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi restitusi. Untuk terbentuknya budaya positif di sekolah kita. Lalu rasanya seperti apa? Pertama, stabilkan identitas. Kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ketiga, menyatakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Oke, bagaimana? Inilah Bapak dan Ibu gambaran segitiga restitusi yang akan kita terapkan dalam menangani tindakan-tindakan indisiplin yang ada pada siswa kita. Pertama ada menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, penjelasannya sebagaimana berikut ini. Pertama, jadi ada 3 langkah Bapak Ibu untuk membuat restitusi ini. Satu, stabilkan identitas. Kenapa harus stabilkan identitas? Anak yang salah, dia tahu loh dia salah. Dan ketika dia dipanggil, dia sudah tahu sebenarnya. Tapi dia defensif, membuat pertahanan pada diri sendiri, agar dia tidak nanti dia akan merendahkan diri kan, sehingga dia melawan. Pada saat itu, tindakan yang harusnya dilakukan oleh dia dan stabilkan identitasnya. Jangan ganggu egonya. Nah, bagaimana caranya
berbuat salah itu tidak apa-apa, semua manusia pernah melakukannya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi dia dikuatkan. Oh iya, saya pernah melakukan hal seperti itu. Dia berbohong. Terus kata saya, nggak apa-apa, ibu mengerti alasan kamu. Akhirnya dia sendiri yang terus terang. Oh iya, saya berbohong, saya nunggu. Jadi akan keluar sendiri bohongnya. Kemudian berikutnya, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari salah, ini poin terbesar kita. Yang ibu tertarik adalah bagaimana kita bersama memperbaiki. Jadi kita tidak tertarik, ibu tidak akan mengatakan kesalahan karena itu sudah ada, sudah tahu kita. Kita ini melihat ke depan. Lalu berikutnya, mencari solusi. Kamu berhak begitu. Apakah kamu sedang menciptakan yang baik buat dirimu sendiri? Apa tujuan validasi? Stabilisasi identitas? Tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang gagal melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Orang ketika salah dia dalam posisi merasa diri gagal. Kita angkat supaya dia dalam posisi menjadi orang yang sukses. Kemudian anak yang melakukan pelajaran sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami Ada kegagalan. lampunya sering. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Itu yang di atas pohon. Kemudian kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuat dia dalam posisi gagal. Dan itu tidak membantu. Lalu berikutnya langkah yang kedua. Oh iya, kenapa kita tidak boleh otak-atik kesalahan? Jangan fokus pada kesalahan sebab rasa bersalah itu menguras energi. Sehingga kita fokus memperbaikinya malah jadi hilang. Kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan yang membuat kita jadi buruk memandang dunia. Kemudian, ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu. Sementara masa lalu itu tidak bisa otak-atik lagi. Yang bisa kita otak-atik adalah masa depan. Lalu berikutnya, langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan dilakukan dengan satu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ini kita memahami. Oh, kamu melakukan itu karena kamu ini ya. Oh iya, ibu mengerti misalnya begitu. Misalnya ada anak, misalnya dia suka sekali aktif berbagai organisasi. Kemudian dia jadi akhirnya susah membagi waktu. Oh iya, tapi kamu bagus tuh aktif di organisasi. Cuma memang harus pandai-pandai ya bagi waktu. Seperti itu misalnya contohnya gitu ya. Oh kamu suka senang-senang ya? Ya bagus sih, kita memang butuh kesenangan. Tapi menurut kamu tepat tidak kalau dalam situasi seperti ini? Dia yang menentukan ini salah atau tidaknya. Dia yang menentukan memikirkan sendiri, termasuk solusinya bagaimana memperbaikinya gitu ya. Nah, validasi kesalahan ini adalah membuat dia memahami dia kebetulan sebenarnya apa. Kita dan dia bersama-sama menemukan lalu bagaimana caranya supaya kebetulan itu disalurkan atau dipenuhi di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Setelah dia kita kuatkan identitasnya, kita bahas tentang kesalahannya dengan dari dia sendiri, tapi kesalahan tersebut kita beri penguatan supaya dia tidak down. Lalu kita nanya di situ, kita kan sudah buat keyakinan kelas, kita kan sudah buat kebajikan bersama. Menurutmu yang kamu lakukan itu melanggar yang mana kebajikannya? Dia akan mengatakan, oh iya Pak, disiplin. Oh berarti disiplin kita langgar. Oke, sekarang menurut kamu bagaimana langkah berikutnya? Kamu ke depan ingin jadi seperti apa? Saya ingin sukses. Oke, bagus, ingin sukses. Dengan melakukan ini, sukses kamu tercapai tidak? Oke, bagaimana rencana kamu untuk memperbaiki? Dia akan menyampaikan, saya rencananya begini. Oh mantap, bagus. Kapan kira-kira kamu mulai besok Bu? Dari beberapa kasus yang saya ambil, itu mereka dengan tegas mengatakan mulai besok atau mulai nanti siang gitu. Ya, jadi ini dari diri mereka sendiri. Oke? Bagaimana langkahnya Bu Nurul? Satu, Bapak Ibu, saya sejak jadi calon gubernur ini saya terbiasa memulai kelas dari membuat kesepakatan kelas. Jadi sebelum belajar saya bertanya, Nak, apa kesepakatan kelas kita hari ini? Kita akan belajar ini. Anak akan berangkat tanganku tertib, oke? Terus tertib. Apa lagi? Bu, ada rehat 35 kali main game, oke? Terus apa lagi? Bu, kalau menangkan dan dia yang menentukan. Sama saya bertanya, setuju semuanya? Setuju. Oke, semangat saya lari sebelum belajar. Dan itu luar biasa yang bedanya. Daripada saya tidak terima. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat harian. Dan berikutnya
berbagai aturan mereka. Lalu aturan yang mereka tulis itu kami kumpulkan, lalu ditulis Bapak tulis. Kalau ada aturan yang sama kita tak tulis, tapi kalau ada yang beda kita tulis. Ditulis sampai sebanyak itu. Lalu sesudah itu kita lihat misalnya berpakaian seragam. Kira-kira apa tuh anak ibu nilai kebajikannya? Nilai kebajikan universalnya? Tertib atau disiplin? Tulis disiplin. Kemudian datang tepat waktu misalnya, itu apa? Disiplin. Membuang sampah pada tempatnya, ini sama tidak nilai kebajikannya? Oh bukan bu, cinta lingkungan. Oke, poin kedua cinta lingkungan. Kemudian ada lagi misalnya tidak membeli kawan. Tidak membeli kawan, kira-kira apa nilai kebajikannya? Apa coba? Saling menghormati, tulis saling menghormati. Dari sebanyak papan tulis itu Bapak Ibu biasanya cuma 3. Jadi mereka mudah mengingat, mereka mudah nyimpan di kepala mereka. Oh nilai keyakinan kelas kita ini. Sehingga ketika ada pelanggaran saya suruh tanya di pelanggaran nomor berapa nih keyakinan kelas kita? Oh nomor 3 Bu. Jadi gimana langkah berikutnya? Oh iya Bu, saya akan memperbaiki. Ya itu proses secara tertulisnya. Nah saya telah menangani beberapa kasus, salah satu di antaranya adalah kasus Jaki ini. Dan ini ketika kami sedang sholat dia menimbulkan suara. Saya sedang sholat gitu ya. Ini sudah video ya. Speaker yang Nah, ada. kita ini saja. Mana itu? Anak-anak si Juita. Ya, sebenarnya direkam pakai HP, jadi waktu itu tidak jelas volume suaranya. Kita perjelas dikit saja. Saya bertanya pada Jaki waktu itu, Jaki capek ya pulang jam 12 tuh ya. Kemudian datang ke musola ya, udah capek kita ya. Dulu sudah tahu capek. Kemudian apa yang terjadi kemarin di musola? Saya loncat-loncat. Kemudian saya bersuara, asalnya dia bohong. Terus kata saya, ibu tahu kalau kamu ada di sini. Dia keluar aja. Kalau saya begini dulu. Dia ngaku sendiri. Apa saya tekan sama dia. Terus apa namanya tuh? Menurut Jaki, seharusnya kita di musola seperti apa? Ya ceritakan lah segini-gini ya. Sudah itu, kalau misalnya Jaki melakukan hal seperti itu, apakah itu bagus atau tidak? Tidak, kata dia. Dapat apa kalau kita melakukan itu di musola? Saya dapat dosa. Oke, Jaki ininya pulang dari musola dapat apa? Pahala. Oke, berarti bagus kata saya. Ini Jaki tahu mana yang benar dan salah. Nah sekarang ini bertanya, kalau kita sudah melakukan kesalahan, tak apa nih? Benar tidak fokus pada kesalahan, tapi benar fokus ingin memperbaikinya. Ayo kita perbaiki bersama dengan ini. Jaki punya rencana apa memperbaikinya? Dia bilang, oh ya, saya tidak akan lagi melakukan hal seperti itu. Saya akan lebih. Oh ya, bagus. Terus yakin itu dari ibu atau dari Jaki? Dari Jaki. Kemudian mulai kapan? Nanti siang saya lakukan. Seperti itu. Lalu setelah selesai proses itu saya tanya dia, bagaimana Ki? Kamu ketemu ibu seperti itu? Apa kata dia? Saya tidak merasa direndahkan, saya tidak disudutkan, sehingga saya menjadi apa namanya menerima kesalahan saya sendiri. Kemudian cara yang itu membuat saya ingin memperbaiki dan saya bisa semangat dan saya merasa saya jadi dekat dengan ibu. Gitu. Saya ini tidak ada ya, tidak merasa bahwa saya rendah karena saya melakukan kesalahan. Itu ya. Nah kemudian ada lagi pada kasusnya adalah berapa? Ya 81. Dia kan sudah masuk sekolah ya. Jarang. Di awal jarang kan. Jadi saya panggil karena hubungannya agama juga pelajaran saya kosong nilainya. Jadi saya tanya kenapa Bu Nunu tidak mau menyalahkan Mandela tanpa ibu tidak mau menghukum atau menyalah-nyalahkan, tidak. Ibu ingin tahu apa dengan Mandela. Dia cerita, saya aktif di organisasi dan saya suka organisasi. Jadi kata saya, hebat, jarang ada anak suka organisasi. Terus masalahnya di mana? Saya kelabakan waktu. Sehingga saya sakit. Sesudah sakit, kemudian saya masuk sekolah, tugas sudah banyak. Udah gitu banyak kawan di luar yang ngajak saya main, jadinya saya tak sekolah. Oke. Ibu paham? Kalau kamu sebagai aktivis, terus suka berorganisasi, tentu kamu menyenangkan sekali. Tapi memang hambatannya, ibu pernah mengalami kita susah membagi waktu. Kemudian sakit, itu karena kita mungkin semangat ya, gitu ya. Nah, begitu masuk ternyata banyak tugas, ibu pun akan seperti itu. Ibu pun pasti berat, sebentar itu karena kita baru sembuh gitu ya. Kemudian
itu banyak kawan yang ngajak-ngajak. Kalau kawannya masih asik, jadinya kan akhirnya tergoda. Sebenarnya kamu ingin seperti apa di masa depan? Saya ingin sukses. Saya ingin aktif di organisasi. Saya suka organisasi. Jadi rencana kamu gimana? Kalau menurut kamu yang kemarin terjadi itu bagaimana? Oh, yang kemarin terjadi itu tidak bagus. Saya ingin berbagi. Dan hari kemudian dia mengatakan tugas-tugasnya. Dan dia kemudian menjadi lebih serius lagi. Kita secara data sering benar-benar memang tidak mau sih saya dulu selalu menjelaskan tentang itu. Nah, saya tanya kemudian apa Pandara bagaimana perasaan kamu? Senang Bu? Iya, saya jadi semangat dan saya tidak merasa tertekan, saya tidak merasa disalahkan karena saya sebenarnya tahu saya salah. Jadi anak itu tahu ketika salah jangan pula katakan dengan kamu salah gitu maki-maki. Kemudian saya menangani ada anak kelas 9. Itu berbeda Mbak Ibu. Mudah-mudahan responnya itu bukan hanya sementara ini. Jadi sikap mereka itu terlihat beda. Saya pernah menangani kasus Azerbaijan, ya, sama siapa itu ada 2 orang. Tadi sama Kevin. Kami berhadapan-hadapan dan kita memang jaga privasi anak. Dia tidak boleh di sini mengejar bersama-sama. Ya. Kita bawa ke tempat sendiri, kita bicara. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu, kebiasaan-kebiasaan baik itu semua bisa terbangun manakala kita tegakkan disiplin positif. Disiplin positif itu hanya akan terbangun manakala anak mengikuti aturan tersebut bukan karena takut, bukan karena ancaman, bukan karena ribut, tapi dari diri mereka sendiri. Untuk bisa tumbuh kesadaran dari diri mereka sendiri, mari kita buat mereka memahami tentang kebajikan-kebajikan umum. Kita rumuskan bersama peraturan-peraturan itu, libatkan mereka. Kemudian ketika mereka melakukan pelanggaran, cek apa sih itu dasarnya gitu, apa yang tidak terima. Kenapa ini ditekankan? Sebab Bapak dan Ibu di konsep pendidikan terbaru itu anak itu adalah fokus kita. Bahkan sampai ada bahasa menghamba pada anak. Itu bahasanya sampai seperti itu. Jadi kita memang sebenarnya melayani anak. Nah, bahkan nanti dalam proses pembelajaran itu ternyata kita harus memfasilitasi kebutuhan sebab anak ini adalah aset kita, aset peradaban, orang-orang yang akan meneruskan sujud kita di depan Yang Maha Kuasa. Jika kita menanamkan sujud dengan benar, kita mendengar estafeta sujud akan berlangsung, estafeta peribadatan dalam agama kita akan berlangsung. Jadi bagaimana caranya supaya nilai-nilai kebajikan yang bersama tersebut menjadi keyakinan bersama di kelas, maka libatkan mereka dalam perbuatan keputusan tersebut. Kemudian ketika terjadi pelanggaran, ambil langkah, posisikan sebagai manajer yang berbimbing duduk sama anak, kemudian meraih anak dengan kasih sayang, dan kemudian langkah-langkahnya langkah-langkah yang seperti tadi saya sebutkan. Demikian saja. Barangkali ada pertanyaan, silakan sama tadi. Sekali lagi saya tekankan bahwa ini proses kita. Bu Hikmah juga pernah bertanya, bahkan saya kemarin pun bertanya, apakah ini mungkin tidak akan sekaligus, tapi kita akan bergerak untuk mencoba melakukan. Oke, Bu. Terima kasih Bu Nunung. Ini saya mau nanya, pas saat siswa itu bungkam, pas ditanya masalah, contohnya Ananda Fahri kelas 94, itu kan dia kebiasaan libur. Setelah ditanya, Fahri, kenapa kamu gak sekolah? Nah, gak ada mem. Coba bilang gak apa-apa, bilang aja terus. Gak ada, saat dia bungkam, tuh kita karena dia ada habis waktu ya ceritanya, kita juga harus ngajar. Kira-kira solusinya apa? Oke. Ya, terima kasih. Saya kembali menangani Pak Rio. Saya sebenarnya belum selesai. Jadi dia datang ke jam istirahat minta ulangan. Sebenarnya karena dia kan belum ulangan. Jadi saya bertanya, Pak Rio kemarin tidak sekolah ya? Coba apa masalahnya? Saya Pak Rio ceritanya dia, rumah saya jauh, saya tidak punya kendaraan. Saya kalaupun jalan pun jalan. Tapi saya dengan dia memang belum selesai. Jadi saya sampai saat ini belum selesai. Kenapa tidak selesai? Karena waktu itu jam sudah masuk jam berikutnya. Ini ibunya saya bisa lihat. Dia Bu, waktu harus sebentar saya coret dia harus pulang. Jadi mungkin ada anak yang memang dia menyimpan rahasia begitu. Maka di situ kuncinya memang pendekatan kita.
bertahun-tahun bersama anak, itu pasti bisa, gitu ya. Pasti kita akan bisa melihat salah-salah itu. Karena kita memang berproses. Saya pun mungkin bahkan nanti pada posisinya belajar di tempat pendidikan. Iya Pak. Jadi mungkin kita butuh pendekatan secara terus menerus, gitu ya. Atau pendekatan yang lebih apa ya, lebih ramah terus. Atau tidak dalam posisi siap untuk mengabdi, gitu ya. Jangan dalam posisi siap untuk kamu salah, jangan. Tapi posisinya adalah apa yang bisa dilakukan. Kira-kira masalah apa? Tapi Bapak yang Ibu, itu memang proses yang tidak gampang, gitu ya. Kita akan melalui perjalanan panjang, gitu. Ya, makanya kita perlu bersama. Inilah makanya kita ada share seperti ini, ada pembagian ilmu, ada pengibasan. Ada lagi Bapak dan Ibu, silakan. Kecil kali suaranya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Saya sangat tertarik mengenai apa yang dibicarakan mengenai kita peduli sama anak. Ada anak yang mempunyai kebutuhan untuk diperhatikan. Sementara kita juga punya murid yang lain. Bagaimana posisi kita di situ? Kalau kita hanya memperhatikan satu orang, yang murid yang lain ini bagaimana? Di sini kita kadang-kadang bingung, dilema sama kita. Ini kita biarkan tambah melunjak, yang ini kita perhatikan, yang ini merasa kehilangan perhatian. Itu yang selama ini saya rasakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Marbu. Sebenarnya mungkin itu problem kita ya, bukan problem Bu Marbu, termasuk problem saya juga. Tapi mari kita coba. Pertama, ketika dia melakukan kesalahan yang kita lihat pelanggaran pada saat itu, maka langkah terbaiknya adalah kita identifikasi dulu, kelihatan kira-kira anak ini kebutuhan bagian mana yang tidak terpenuhinya, gitu ya. Jika memungkinkan saat itu kita suasana belajarnya kita rubah, misalnya kita masukkan sesuatu yang membuat anak itu senang, misalnya bisa, atau bisa juga untuk tindakan pada kelakuan dia yang saat itu kita lakukan kasih ini. Misalnya Bu Marbu panggil, termasuk ketika Bu Marbu memanggil pun itu ibu sedang mengidentifikasi kamu kenapa begitu dalam pembelajaran. Ibu di sini tidak ingin mengatakan kamu, ibu dalam proses ini apa yang bisa dilakukan? Ketika belajar kamu kok bisa seperti itu sikapnya, kamu ingin bisa tidak? Saya gitu. Kita ungkit-ungkit kebutuhan dia, kepentingan dia. Kamu mau seperti apa? Oh, saya mau begini. Oh, bagus. Ibu setuju begitu. Kira-kira kalau dengan keinginan kamu seperti itu, lalu sikap kamu begitu, bisa tercapai tidak keinginan tersebut? Oh tidak Bu, bagaimana cara harus melakukan? Jadi segitiga restitusi coba terapkan, ya. Ketika ibu melakukan hasil pelajaran, kemudian ketika sudah teridentifikasi kebutuhan dia apa, nah di pembelajaran berikutnya kira-kira yang bisa memenuhi kebutuhannya itu kita masukkan. Biasanya Bapak dan Ibu yang saya lihat anaknya bosan duduk tegak dalam waktu 3 jam di posisi ini bosan, ya. Jadi cobalah kita tepuk-tepuk tangan, itu agak ceria gitu. Kalau es bikin lah. Kemudian bisa juga kita moving, kalau mungkin matematika agak susah kali moving ya. Misalnya Bu Marbu bisa ayo es bikin apa yang sudah diajari guru lain misalnya. Kalau misalnya Bu Marbu belum punya es bikin. Oh, Ibu Dewi mengajari aku, oke kita mainkan dulu biar kita semangat. Kemudian dia Bu, kalau saya perhatikan dia sendiri di saat pembelajaran saat itu yang lain bagaimana? Nah, kira-kira menurut Bu Dewi bagaimana? Nah, kalau ada orang dia melakukan kesalahan ketika harus belajar, sementara kita tidak mungkin kan terfokus pada dia sendiri, oleh kamu bagaimana? Bu Dewi, silakan. Kita kan sharing sekarang. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian pertanyaan ini nanti mau masuk ke bagian yang kedua. Atau nanti pembahasannya Bu Marbun, pembelajaran berdiferensiasi namanya Bu Marbun. Nanti kita anak itu berbuat salah, bisa jadi cara kita mengajar tidak membuat mereka minat untuk belajar. Nanti ada sana juga kita akan adakan nanti kesiapan anak dalam belajar.
minat anak dalam belajar, dan gaya belajar mereka. Apalagi matematika lama ya Bu Marulnya, 3 jam itu cukup membosankan. Dan nanti kita ada nanti suatu saat pertemuannya kita bahas itu. Tapi untuk yang singkatnya kita pakai segitiga restitusi itu aja dulu Marulnya sementara. Penanganannya. Jadi kita istilahnya memposisikan diri kita itu bukan menghakimi dia, tapi kita melihat dari sisi dia. Kira-kira anaknya apakah bosan atau tidak mengerti, atau mereka sudah paham itu yang diajarkan lagi. Bisa jadi seperti itu. Karena anak kita ini macam-macam kebutuhan, kemampuannya juga bermacam-macam. Ya mungkin itu tambah sedikit dari saya. Nanti ada saatnya teman-teman kita bahas tentang pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Dewi untuk tambahan masukannya. Jadi Bapak dan Ibu, coba setiap masuk kita buat kesepakatan kelas. Kata Bu Marul, anak Ibu kita sekarang akan belajar segitiga. Ibu ingin kamu bisa, kalian ingin apa? Ingin bisa Bu, oh kita ketemu. Kamu ingin bisa, Ibu ingin bisa. Kira-kira supaya 3 jam ini kamu bisa, apa yang harus ditetapkan peraturannya? Mereka akan keluar, tertib Bu, oke. Apa lagi? Fokus Bu, sip, mantap. Apa lagi? Bu, kita kalau perlu ada mungkin Bu, oke. Kita bagi 2 ini materinya. Bahkan saya termasuk dalam belajar Bu, anak Ibu mau seperti apa? Mau sosial drama? Saya pilihkan, Ibu sudah siapkan skenario sosial drama? Atau kita mau misalnya diskusi atau tanya jawab? Bu, sosial drama sekarang dulu. Oke, kalian yang pilih ya. Maka jawabannya seperti ini. Tapi Bapak dan Ibu, sesungguhnya kita berproses. Sebenarnya kita sebagai guru punya naluri, nanti Bapak dan Ibu juga akan menjadi dengan naluri itu. Cuma formatnya saja sebenarnya, kerangkanya saja. Yakinlah Bapak dan Ibu bisa. Jadi demikian saja barangkali masih ada. Bagaimana Bu Marul? Nah, jadi coba tetapkan kesepakatan kelas. Kemudian kalau dia tetap melanggar, lakukan proses sebagai manajer untuk melakukan restitusi ini. Standar dan identitas, validasi kesalahan, kemudian tanyakan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas harus dikaitkan? Sebab kita sedang menumbuhkan motivasi tentang kesadaran diri. Bahwa semua yang kita lakukan ini ada nilai kebajikannya. Kita sedang kaitkan semua pelanggaran dan ketaatan pada nilai kebajikan yang sudah disepakati, begitu. Sehingga dia internal dalam diri anak. Oke, demikian saja Bapak dan Ibu. Bila kurang mohon maaf, semoga dapat bermanfaat.